Pada sesi video bagian pertama, kita telah memahami konsep retorika, apologetika, dan bagaimana semestinya berapologetika, yaitu dengan mengacu pada pemahaman konsep apologetika akhir abad ke-16. Apa itu? Bahwa ketika kita berapologetika, maka kitalah yang merasa menyesal, bukannya mengangkat argumen untuk menyanggah atau bahkan dengan alasan untuk meluruskan. Nah, perilaku seperti ini kita pahami sebagai domain keagamaan. Lebih tegasnya adalah politik keagamaan. Selain itu, dalam video bagian pertama, secara khusus tentang bagaimana orang Kristen berapologetika, saya juga sudah menegaskan bahwa kita melakukan apologetika dengan 3 makna dan 2 objektif. Kecuali orang Kristen yang memang masih mencintai agama, dalam tanda kutip ya, pastilah berapologetika dengan konsep pemahaman awal abad ke-15 dan akhir abad ke-18, yaitu pembelaan diri atau membela keimanan. Dan hal seperti ini saya anggap bahwa kita sedang membuka peluang kekacauan sosial keagamaan, bahkan merendahkan Tuhan. Nah, dalam sesi video bagian kedua ini, saya akan mengulas tentang konsep dan prinsip maaf dan pengampunan yang tentu sangat erat kaitannya dengan persoalan retorika dalam berapologetika, namun masih tetap dalam perspektif filsafat bahasa yang berfokus pada kajian tekstualitas. Nah, untuk ulasan ini, terlebih dahulu saya membawa Anda untuk memahami sebuah teks yang saya ambil dari buku Mika pasal 7 ayat 18 untuk membedakan penggunaan kata mengampuni dan memaafkan dalam konteks penggunaan kata dalam bahasa Ibrani. Nah, Anda dapat melihat teksnya dalam bahasa Indonesia seperti yang saya bacakan berikut. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Nah, di dalam teks ini terdapat kata mengampuni yang dalam bahasa Ibraninya adalah nasa atau to forgive. Dan ada kata memaafkan yang dalam bahasa Ibraninya adalah avar atau pardon atau excuse. Nah, mungkin ada pertanyaan, adakah perbedaan antara maaf dan pengampunan? Nah, sekilas memang tidak ada perbedaan, sebab kedua kata itu sering digunakan silih berganti dengan mengacu pada makna referen yang sama. Padahal, baik secara semantis maupun pragmatis, kedua kata tersebut tentu berbeda. Nah, sebelum saya mengaitkan kedua kata itu dengan konsep apologetika, maka terlebih dahulu saya akan memberikan ulasan singkat tentang keduanya, yaitu maaf dan pengampunan. Namun, karena pembahasan ini masih berkaitan dengan apologetika kekristenan, maka saya akan mendasarkannya pada teks Perjanjian Baru. Nah, secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maaf merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu mu'afan, yang merupakan kelas nomina atau kata benda, yang berarti yang diberikan kesehatan, yang dijaga, atau dipersilakan. Nah, kata mu'afan ini berakar dari kata afa, yang merupakan kelas verba atau kata kerja, yang berarti memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, atau mempersilakan. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang bermakna maaf, seperti apology, excuse, pardon, sorry, dan forgive. Nah, untuk lebih memahami makna maaf dan pengampunan dalam konteks kekristenan secara tekstualitas, maka saya akan mendasarkan teksnya pada buku Perjanjian Baru dengan menunjukkan beberapa kata terkait dalam teks yang dimaksud. Nah, mari kita mulai dari kata maaf. Dalam teks Perjanjian Baru,
kita dapat menemukan dua kata yang secara langsung merujuk pada makna kata maaf sebagai nomina atau kata benda, serta kata memberi maaf dan meminta maaf sebagai verba atau kata kerja. Nah, kedua kata yang dimaksud dalam teks bahasa Yunani Perjanjian Baru tersebut adalah paraiteomai dan parakaleo. Nah, kedua kata Yunani ini akan menunjukkan pemahaman kita tentang derajat pertama bagaimana prinsip berapologetika dalam kekristenan sebagai bentuk pemahaman kita terhadap frase yang saya telah jelaskan dalam sesi video bagian pertama, yaitu kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, selain itu kita juga dapat memahami bagaimana prinsip penundukan diri kita di bawah pemerintahan Tuhan dan pemerintahan dunia sebagai wakil Tuhan. Nah, kata paraiteomai ini berakar dari dua suku kata, yaitu para yang merupakan preposisi atau kata depan yang berarti pada, kepada, dari, atau dengan. Dan ada kata aiteo yang berarti meminta, menuntut, memohon, meminta maaf, mendambakan, atau merelakan. Nah, Anda bisa melihat beberapa kata berikut dari akar kata yang sama, namun mengalami perubahan morfologis derivasi dengan maknanya masing-masing. Nah, selanjutnya kata parakaleo yang berakar dari dua suku kata, yaitu para yang merupakan preposisi atau kata depan yang berarti pada, kepada, dari, atau dengan. Dan ada kata kaleo yang berarti memohon, meminta, berseru, minta tolong, menghibur, menguatkan hati, atau menjawab dengan ramah. Nah, Anda juga bisa melihat beberapa kata berikut dari akar kata yang sama, namun mengalami perubahan morfologis derivasi dengan maknanya masing-masing. Jadi, kata paraiteomai sehubungan dengan hal berapologetika berarti ekspresi kerelaan dalam bentuk permohonan atau permintaan untuk menolak atau menghindari atau menahan diri terhadap atau dari sesuatu secara halus atau empati dengan cara membuat alasan-alasan tertentu, baik itu dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Nah, untuk konteks ayat ini Anda dapat melihat dalam teks buku Lukas pasal 14 ayat 18 dan 19. Kemudian juga Anda bisa melihat teksnya dalam konteks ini dalam buku Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 11 dan beberapa konteks lainnya. Nah, dengan kata paraiteomai ini kita dapat memahami bahwa derajat pertama saat berapologetika, khususnya dalam kekristenan ya, adalah dengan cara paraiteomai, yaitu dengan menolak secara halus, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan excusing, dalam bahasa Indonesia disebut meminta diri. Nah, apakah maksud frase menolak secara halus atau meminta diri itu? Maksudnya bahwa berapologetika itu memiliki prinsip menahan diri. Dan makna dari frase menahan diri itu adalah memberi atau memohon maaf atau memohon diri. Nah, prinsip menahan diri itulah secara morfologis yang harusnya kita aiteo atau tuntut atau desak, yang seharusnya kita aitema atau memohonkan, yang seharusnya kita apaiteo atau menuntut kembali, yang seharusnya kita exaiteo atau perlukan atau butuhkan. Nah, berikutnya kata parakaleo sehubungan dengan hal berapologetika itu berarti sebuah ekspresi dalam bentuk permohonan atau permintaan atau desakan atau seruan secara rendah hati untuk saling menghibur atau untuk saling menguatkan atau saling menjawab dengan ramah. Bahkan dalam konteks lainnya dimaknai dengan being close up and personal, yang berarti secara dekat atau secara personal. Nah, untuk konteks ayat ini
Anda dapat membaca teksnya dalam buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 39, kemudian juga di dalam Matius pasal 12 ayat 18 dan beberapa konteks lainnya. Nah, namun demikian, prinsip paraiteomai dan parakaleo ini dalam berapologetika masih saya anggap sebagai langkah awal atau derajat pertama dalam berapologetika, khususnya dalam kekristenan. Nah, ingatlah selalu frase dalam sesi video bagian pertama, yaitu tentang makna menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ada penyataan sikap yang lebih dalam lagi untuk dimaknai dalam berapologetika. Nah, olehnya itu, saya hendak membawa pada pemahaman tentang prinsip yang kedua atau derajat yang kedua dalam berapologetika, yaitu pengampunan. Nah, baik, mari kita ulas. Dalam teks Perjanjian Baru bahasa Inggris, konteks penggunaan kata mengampuni atau to forgive sebagai verba atau kata kerja dan pengampunan atau forgiveness sebagai nomina atau kata benda menunjukkan 4 kata yang berbeda dengan kemunculannya sebanyak 66 kali dalam 250 tempat di seluruh teks Perjanjian Baru. Nah, keempat kata tersebut adalah aphesis, aphiemi, charizomai, dan apollo. Nah, kata aphesis merupakan kelas nomina atau kata benda yang berarti pengampunan atau pembebasan. Nah, kata aphesis ini sebetulnya berakar dari kata aphiemi yang merupakan kelas verba atau kata kerja, terdiri dari 2 suku kata, yaitu apo yang merupakan preposisi utama yang berarti dari, dengan, terhadap, dalam, pada, atau away from, dan ada juga kata hiemi yang berarti kirim. Nah, jadi kata aphiemi ini berarti to send away atau mengirim, atau to release atau melepaskan. Jadi kedua kata ini, yaitu aphesis dan aphiemi, bermakna mengampuni atau membebaskan dalam kasih atau dalam kedamaian atau dalam kegembiraan. Nah, contoh konteks penggunaan kata ini dapat Anda baca dalam teks buku Matius pasal 6 ayat 14. Nah, Anda dapat melihat perubahan morfologis derivasi dari kedua kata tersebut. Berikutnya adalah kata charizomai yang merupakan kelas verba atau kata kerja dari akar kata charis, dari akar kata chairo yang berarti to show favor atau menunjukkan kebaikan, atau to give freely atau memberikan secara cuma-cuma. Jadi kata charizomai berarti tindakan untuk memberikan pengampunan dengan penuh kasih sebagai bentuk ucapan syukur atas penghapusan dosa yang diberikan Kristus secara cuma-cuma. Nah, contoh konteks penggunaan kata ini dapat Anda baca dalam teks surat Paulus kedua di Korintus pasal 12 ayat 13. Nah, di sini Anda bisa melihat perubahan morfologis derivasi untuk kata charizomai. Yang terakhir adalah kata apollo yang merupakan kelas verba atau kata kerja yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu apo yang merupakan preposisi atau kata depan yang berarti dari, dengan, atau oleh, dan ada juga kata luo yang merupakan kelas verba atau kata kerja yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Nah, Anda dapat melihat contoh konteks penggunaan kata ini dalam teks buku Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25, atau juga dalam buku Matius pasal 16 ayat 19. Jadi, kata apolluo mengacu pada makna ketegasan mengampuni dengan analogi seorang pemohon yang kepadanya diberikan kebebasan untuk pergi dengan jawaban yang tegas.
Nah, untuk kata dengan makna pengampunan Tuhan atas dosa manusia, yaitu dosa turunan Adam atau dosa kekal atau nature of sin atau dosa singular, itu menggunakan kata Yunani yang lain yang tidak saya bahas di sini. Nah, dari keempat kata tersebut, kita dapat mengatakan bahwa pengampunan itu tidak hanya sekadar meminta maaf atau excusing atau apologizing, tetapi lebih dari itu adalah mengampuni dengan kasih, dengan gembira, dengan damai, dengan rasa syukur atas pengampunan yang juga kita telah terima secara cuma-cuma dan dengan tegas. Nah, berapologetika dengan keempat prinsip makna kata tersebut itu memungkinkan kita untuk menghindari perbantahan atau perdebatan atau perselisihan, sehingga kita, khususnya saudara-saudara Kristen ya, dapat benar-benar menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya. Dan di sisi lain, kita juga tunduk pada pemerintah yang ada, yaitu lembaga-lembaga yang mengatur sikap dan perilaku normatif masyarakat. Nah, berapologetika dengan prinsip makna memberikan apologi bagi mereka yang memintanya masih lebih baik dari berapologetika dengan makna awal abad ke-15 dan akhir abad ke-16. Demikian halnya berapologetika dengan prinsip makna memberi maaf atau memohon maaf masih lebih baik dari memberikan apologi bagi mereka yang memintanya. Namun, sikap dan perilaku berapologetika yang lebih bijak adalah ketika kita melakukannya dengan prinsip makna mengampuni dengan kasih atau mengampuni dengan damai atau mengampuni dengan gembira atau mengampuni dengan tegas. Nah, sikap dan perilaku inilah yang akan dapat menunjukkan aksiologi dari frase kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sekaligus menunjukkan sikap penundukan kita terhadap pemerintahan yang ada. Nah, sebagai penutup dari kedua sesi video ini, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Levinas dalam bukunya yang berjudul Time and the Other and Additional Essays yang diterbitkan oleh Duquesne University Press di tahun 1987. Dia mengatakan bahwa memaafkan itu adalah mengakui bahwa diri kita adalah bagian dari suatu matriks hubungan sosial, dan bahwa kita bertanggung jawab terhadap orang lain karena kita adalah bagian dari matriks sosial itu, dan bahwa keutuhan dan kebebasan yang kita miliki sangatlah baik jika diungkapkan dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Nah, demikianlah ulasan yang dapat saya berikan tentang prinsip retorika, apologetika, maaf, dan pengampunan yang saya telah cakup dalam dua bagian sesi video. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi-sesi video selanjutnya.